sudah saya jelaskan tadi akan terjadi tsunami. Terus nanti pertanyaannya, yang saya lihat warga akan berbondong-bondong ke tempat yang tinggi. Tapi yang saya lihat gitu, mungkin zaman akan berpindah ke yang lebih modern. Tapi di sisi itu nanti akan ada banyak orang yang rugi gitu. Tapi intinya ya lebih waspada. Kalau ditanya gempa tersebut akan terjadi atau enggaknya, Hanya Tuhan yang tahu. hanya Allah yang tahu. Tapi yang saya rasakan memang akan. Kalau megatrust terjadi di Pulau Jawa, itu kan berupa gempa ya, gempa yang sangat besar. Nah, itu selain gempa, bencana alam apalagi yang akan terjadi? Neng. Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi akan terjadi tsunami. Terus nanti pertanyaannya, yang saya lihat warga akan berbondong-bondong ke tempat yang tinggi. Tepatnya ke Gunung Ciremai. Karena itu gunung yang paling tinggi di daerah Jawa Barat. Berarti ada kemungkinan ya tsunami, air naik ke atas daratan dan membanjiri sebagian besar wilayah yang ada di Pulau Jawa begitu. Dan solusinya menurut ramalan yang Neng percayai itu, kita itu harus naik Gunung Ciremai begitu ya? Ya intinya berlindung ke tempat yang tinggi. Yang tinggi. Nah itu mungkin salah satu gunung gitu ya, karena Gunung Ciremai itu gunung yang paling tinggi di Jawa Barat gitu. Dan menurut ramalan atau menurut penerawangan Neng, setelah terjadi megatrust, apa sih yang harus kita lakukan? Terutama ya warga yang ada di Pulau Jawa yang selamat dari bencana megatrust ini. Ya intinya banyak-banyak berdoa, berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dilindungi dari terjadinya gempa tersebut. Terus yang intinya harus siaga juga gitu. Tapi itu kan masih ramalan gitu ya, wallahu alam terjadi atau tidaknya. Seperti yang di ramalan yang Prabu Jayabaya juga disebutnya disebut siloka. Jadi yang disebut di kitab itu harus kita telusuri juga apa artinya. Seperti bumi akan dililit oleh rantai besi, apakah sekarang kereta? Terus orang melayang-layang di langit seperti yang terjun payung sekarang kan? Melayang gitu. Iya. Berarti silokanya mungkin seperti itu ya. Iya, seperti itu. Kalau menurut pandangan saya, ini versi pribadi saya ya, jadi mungkin yang namanya megatrust, mega itu kan besar ya, trust itu nggak tahu apa artinya, yang apakah mungkin ada keterkaitannya ini akan lanjutnya ke masa era baru kan, yang saya dengar nanti kedepannya kan 100% nanti akan elektronik, jadi nanti fisik itu nggak ada, yang namanya uang sudah elektronik semua, jadi mudah dikuasai. Nah, salah satunya itu, jadi kita akan memasuki new era baru. Bisa saja demikian, silok mungkin. Tapi barangkali teman-teman yang nonton ada siloka yang bisa diungkapkan, boleh ditulis di kolom komentar. Jadi megatrust itu bukan, kalau dari ramalan bukan diartikan bencana aja gitu, mungkin seperti itu ya Neng. Terus seperti dalam isi ramalan saya yang meramal presiden kan, saya membahas tentang Indonesia ke depannya gitu, akan ada di titik terendah gitu kan, ibaratnya bisa berkait dengan gempa yang akan terjadi nanti gitu. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi lah ya. Ya mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya
perbanyak ibadahnya gitu, berdekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya kan mungkin dunia sudah tua, maksiat di mana-mana. Sekarang kejahatan merajalela. Jadi sulit menemukan orang baik di dunia ini sekarang. Oh ya, Nok, kalau BMKG kan sudah memprediksikan tsunami tinggi kurang lebih 30 meter ya, 38. Nah, itu kemungkinan di mana sih titik tsunami-nya tersebut? Titiknya mungkin di daerah Banten, titik utamanya. Karena nanti yang paling besar dampaknya di daerah itu. Ya mungkin karena sekarang kan banyak yang sudah masuk ke Baduy gitu kan, youtuber atau mungkin artis juga kan ya. Ibaratnya kan itu mempengaruhi budaya di sana, sangat mempengaruhi sekali gitu. Walaupun yang dikonten cuma Baduy luar, tapi kan ibaratnya banyak yang dari sana keluar. Jadi kearifan lokalnya, Ya, budaya, tradisi-tradisi baiknya itu mulai tercampuri dengan hal-hal yang tidak baik, barangkali kurang lebih seperti itu. Nah lantas tadi kan sempat disinggung ya, zaman itu atau era itu mungkin saja berubah kalau megatrust itu betul-betul terjadi di Pulau Jawa. Dan ada yang meramalkan bahwa sekarang ini kan kita sedang ada di zaman modern ya, zaman globalisasi, semuanya serba canggih. Mendapatkan uang itu bukan secara fisik bekerja keras kepanasan, tapi bahkan lewat online, internet itu bisa menghasilkan uang. Zaman canggih lah bisa dikatakan. Nah setelah terjadi megatrust ini, apakah zaman akan kembali lagi seperti zaman purba, zaman tidak ada internet, tidak ada sinyal, tidak ada alat-alat canggih? Bagaimana menurut pandangannya? Tapi yang saya lihat gitu, mungkin zaman akan berpindah ke yang lebih modern. Tapi di sisi itu nanti akan ada banyak orang yang rugi. Justru setelah terjadinya megatrust ini akan jauh lagi gitu ya, regenerasi jadi semakin canggih karena mungkin telah menghadapi tekanan yang besar gitu ya. Tapi ya mungkin ya perlu diawali dengan kesulitan dulu mungkin ya, baru makin modern. Luar biasa ya. Jadi mendapatkan sesuatu yang besar itu memang melalui musibah dulu yang besar. Mudah-mudahan aja kita kalau amit-amit itu terjadi, kita masih bisa hidup, masih bisa bertahan gitu ya. Selamat. Intinya mudah-mudahan jangan terjadi lah. Kira-kira kita, kalau Neng ini kan seorang gadis Indego, penjaga Gua Akar ya, yang bisa masuk ke kerajaan gaib Mataram kuno. Kira-kira kita untuk menyelamatkan diri gak masuk ke kerajaan gaib Mataram kuno tersebut untuk berlindung? Kalau itu gampang sih. Kalau semisalnya masuk pun paling hanya sukma. Sukmanya aja. Nggak fisik berarti ya. Gaknya masih di dunia nyata. Kalau kena tsunami hancur, Ya kitanya nggak bisa kembali. Nggak bisa kembali. Bayang. bisa gak bereinkarnasi masuk ke jiwa raga yang baru gitu? Tapi kalau reinkarnasi kan menurut kepercayaan orang hidup bisa ya. Tapi ya mungkin memang kan sekarang sudah saatnya mungkin para wali itu bereinkarnasi. Para wali-wali Songo yang dulu leluhur itu mulai mencari wadah, tempat mereka ibaratnya menyebarkan kembali apa yang tidak tuntas waktu itu. Kembali lagi ke dunia nyata gitu ya, ke bumi. Soalnya kan kalau yang mati syahid kan nggak mati. Terus di antara para wali Songo juga ada para wali yang masih hidup sampai sekarang. Kalau boleh tahu itu siapa sih? Kalau untuk itu saya pribadi tidak bisa membocorkan hal tersebut. Dan ini adalah misteri gitu. Berarti ada kemungkinan berlindung di kerajaan gaib Mataram kuno ya. Soalnya kan Prabu Siliwangi juga kan sekarang sebenarnya beliau masih ada, tapi tidak bisa kita lihat secara mata biasa. Telanjang. Tapi tempatnya sendiri tidak semua orang tahu. Dan kadang kan ada yang bisa nyamar jadi dia, ada yang mengaku-ngaku, tapi yang bisa kita rasakan kalau kehadiran beliau itu energinya sangat luar biasa.
ya intinya balik lagi ke tujuan awal kita datang ke tempat manapun itu, kalau tujuan kita baik ya insya Allah hasilnya bakal baik juga. Tapi di tempat manapun pasti ada aja orang yang tidak sudah hal yang lumrah. Menurut penerawangan Nok Nyimas sendiri, perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan itu ada kaitannya dengan ramalan Jayabaya atau tidak? Kalau untuk saya pribadi kurang tahu ya. Yang saya tahu cuma yang di ramalan yang saya. Karena banyak faktor ya, apalagi perpindahan ibu Tapi kota. memang ramalan itu yang selalu terjadi. Neng, apakah pernah di ramalan Jayabaya kejadian megatrust digambarkan enggak? Maksudnya pernah terjadi enggak beberapa ratus tahun yang lalu begitu? Bu, barangkali ada resik atau para guru-guru zaman kerajaan dulu gitu ya mencatat kejadian megatrust yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Kalau di ramalan Jayabaya sih yang saya tahu enggak ada. Hanya sampai akan gitu, apa yang akan terjadi, bukan apa yang telah terjadi sebelumnya. Udah, mungkin teman-teman pembicaraan kita tentang megatrust hanya sampai di sini. Kita mungkin bisa mengambil pelajaran dari pembicaraan ini ya. Jadi ada dua kemungkinan antara bencana ini akan terjadi karena dilihat dari siklus, dan kalau menurut yang lagi ramai itu adalah pertemuan antara dua lempeng yang akan berbenturan. Dan ini emang benar-benar siklus terjadi kalau nggak salah itu 6 berapa gitu, 600 atau 60 ribu tahun, saya kurang paham juga. Ya mungkin pada dasar yang kedua ini bisa jadi kata Nok tadi ini cuman siloka, kayak bumi dikelilingi sama kerangkeng rantai itu kan area. Dan bisa jadi megatrust tersebut bisa diartikan perubahan zaman yang besar-besaran. Nah, ambil baiknya dari pembicaraan kita ini, dan yang lebih utama kita harus meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita semua yang nonton dan saya sendiri dan teman-teman saya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, Mudah-mudahan Nengnya selalu sehat ya Neng ya. Mungkin ada pesan terakhir yang ingin disampaikan? Ya intinya ambil sisi positif dan ambil sisi positifnya saja dari apa yang saya sampaikan, dan itu yang saya lihat gimana ya maksudnya? Menurut pandangan Dari pandangan saya sendiri gitu. Jadi mau percaya atau tidaknya itu hak masing-masing. Iya. Tapi intinya yang lebih waspada. Kalau ditanya gempa tersebut akan terjadi atau enggaknya, ya Tuhan Hanya yang tahu. ya Allah yang tahu. Tapi yang saya rasakan memang akan. Dan mudah-mudahan Neng selalu sehat ya Neng ya. Mungkin kita akan pengen lanjut di konten kedua, dan Neng ini jago sekali untuk meramal telapak tangan seseorang. Jadi mungkin nanti kita akan giliran dari mulai Kang Noni diramal satu persatu. Dan ini Nok Nyimas masih sangat ahli sekali dengan penerawangan, baik itu dari tanggal lahir, hari, sama jari ya. Nah mungkin jangan ke lain channel, stay terus di channel kita. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi